Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dwi Ratri Oktavianita, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang eating disorder. Nah, pengertian dari eating disorder itu apa sih? Nah, eating disorder dalam Kamus EPA 2015 didefinisikan sebagai suatu gangguan yang ditandai oleh gangguan patologi sikap dan perilaku yang berhubungan dengan makan. Jadi teman-teman, eating disorder itu merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan pola makan yang menyimpang terkait karakteristik psikologik yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Terus, apa aja sih jenis-jenis dari eating disorder ini? Dalam DSM keempat, edisi text revision, eating disorder itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, anorexia nervosa, yang kedua, bulimia nervosa, dan yang ketiga adalah binge eating disorder. Kita bakalan bahas satu persatu. Yang pertama, anorexia nervosa. Ini adalah sebuah gangguan di mana seseorang yang mengalaminya itu melaparkan dirinya atau menolak untuk makan karena dia memiliki ketakutan bahwa berat badannya akan bertambah. Nah, ketakutannya ini nih yang membuat seseorang itu berusaha dengan berbagai cara untuk menguruskan dirinya. Biasanya orang itu melakukan diet yang sangat ketat. Nah, diet ini yang membuat badan mereka itu menjadi sangat kurus. Dan bahkan ya, orang yang udah sangat kurus pun itu nggak pernah ngerasa puas dengan bentuk tubuhnya dan tetap punya rasa takut kalau berat badannya itu bakalan bertambah. Sehingga hal ini yang membuat mereka itu tetap ngelanjutin diet mereka yang sangat ketat itu atau bahkan menolak untuk makan. Dan nggak jarang kondisi kayak gini tuh nyebabin penderita anoreksia itu meninggal dunia. Dan menurut PPDGJ 3, gangguan ini tuh memiliki ciri khas mengurangi berat badan dengan sengaja, dipacu atau dipertahankan oleh penderita. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu bulimia nervosa. Nah, ini adalah sebuah gangguan di mana seseorang itu akan melakukan binge atau makan berlebih dan kemudian melakukan perilaku pengurasan. Nah, pengurasan di sini itu dilakukan dengan cara memuntahkan makanan yang telah dimakan sebelumnya atau menggunakan obat pencahar atau obat-obatan lainnya yang tidak sesuai dengan dosis. Kebanyakan di antara penderita bulimia nervosa itu punya ciri-ciri yang sama. Nah, di antaranya adalah kurang percaya diri. Yang kedua, merasakan cemas yang berlebihan. Dan yang ketiga, dia tuh ngerasa bahwa tubuhnya itu nggak sesuai dengan keinginannya. Maka nggak jarang di antara penderita bulimia nervosa ini terindikasi terkena anxiety disorder ataupun mood disorder. Dan tahu nggak sih teman-teman kalau anoreksia nervosa dan bulimia nervosa ini lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Anoreksia nervosa dan bulimia nervosa ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya itu sama-sama menginginkan tubuh yang sekurus atau selangsing mungkin dan sama-sama memiliki ketakutan akan meningkatnya berat badan. Nah, perbedaannya adalah sebagai berikut. Kalau di anoreksia nervosa itu terjadi penurunan berat badan yang drastis, sedangkan di bulimia nervosa itu tidak. Kemudian, kalau di anoreksia nervosa, seseorang itu berusaha keras untuk tidak makan, atau kalaupun mereka makan, itu porsinya sedikit sekali. Nah, kalau di bulimia nervosa, mereka itu makan banyak, kemudian dilanjutkan atau diikuti dengan perilaku memuntahkan apa yang mereka makan sebelumnya, atau melakukan kegiatan fisik yang berlebihan. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu binge eating disorder. Nah, ini adalah sebuah gangguan di mana seseorang itu melakukan perilaku makan yang berlebihan secara berulang-ulang dalam waktu 2 kali seminggu selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Nah, di jenis gangguan ini itu nggak ada perilaku kompensatori atau misalnya seperti pengurasan, berpuasa, atau olahraga yang berlebih. Dan kebanyakan penderita gangguan ini itu memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Terus gimana ya alternatif menghadapi atau penanganan dari eating disorder ini? Mau tahu? Let's check it out! Yang pertama yaitu dengan perawatan di rumah sakit. Penderita anoreksia nervosa itu asupan makanannya harus ditingkatkan secara bertahap dan dipantau, makanya harus dirawat di rumah sakit.
Yang kedua, dengan obat antidepresan. Nah, penderita bulimia nervosa itu seringkali mengalami komorbid dengan depresi. Nah, dengan berbagai antidepresan seperti fluoxetine itu bisa mengurangi depresi dan sikap menyimpang terhadap makanan dan makan. Yang ketiga, dengan terapi keluarga. Nah, Minusin dan para koleganya itu berpendapat bahwa simptom-simptom gangguan makan itu paling baik dipahami dengan memahami pasien dan bagaimana simptom-simptom itu tertanam dalam struktur keluarga yang disfungsional. Yang keempat yaitu dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Dalam terapi ini, yang pertama pasien itu didorong buat mempertanyakan berbagai standar di masyarakat tentang daya tarik fisik. Yang kedua, membantu pasien buat ngeliat bahwa berat badan normal atau ideal itu bisa loh dipertahankan tanpa harus diet ketat, dan bahwa pembatasan asupan makanan yang gak realistis itu malah seringkali memicu makan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu mengubah pola pikir semua atau tidak sama sekali tersebut bisa membantu pasien buat mulai makan dengan lebih wajar. Ingat ya teman-teman, terutama yang perempuan nih, kalau kurus itu bukan standar untuk menjadi cantik, dan cantik itu gak selalu kurus. Semoga teman-teman jadi lebih paham, dan semoga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.